Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Oke, kita bertemu lagi dengan bimbingan Olimpiade Matematika, masih berbicara tentang number theory, juga masih berbicara tentang kongruensi. Pada pertemuan sebelumnya, kita juga berbicara tentang kongruensi. Pada kongruensi 1, yang kita bicarakan adalah pengertian daripada kongruensi dan sifat-sifat kongruensi itu. Dan kali ini kita akan membicarakan persamaan kongruensi dan sistem persamaan kongruensi linear. Dan bagaimana cara menyelesaikan kalau kita dihadapkan suatu persamaan kongruensi linear atau sistem persamaan kongruensi linear. Oke, kita langsung saja pada persamaan kongruensi linear berbentuk A X kongruen B mod M. Kita persepsi dulu, kita ingatkan dulu materi yang kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Tentukan semua solusi daripada X kongruen 3 mod M. X kongruen 3 modulo 5 maksud saya. Tentukan semua solusi dari X kongruen 3 modulo 5. Artinya kita di sini mencari semua nilai X bilangan bulat X yang memenuhi X kongruen 3 modulo 5. Oleh karena itu, ini sangat erat kaitannya dengan definisi kongruen itu sendiri. Coba ingat-ingat lagi, apa itu definisi kongruen? Dan apa itu pengertian daripada X kongruen 3 mod 5? Dan X kongruen 3 mod 5 ini sudah kita bicarakan bahwa itu ekuivalen dengan X sama dengan 5K plus 3. Dengan K adalah bilangan bulat. Jadi semua solusi ya X di bilangan bulat itu adalah 5K plus 3. Misalnya saja kita ganti K-nya dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. Maka memenuhi X tadi 3 kongruen 3 modulo 5. Ya kan? Ekuivalen dengan 0 kongruen 0 modulo 5. Ya 0 habis dibagi 5. Bikin juga kalau kita ganti hanya dengan 1, maka X-nya sama dengan 8. 8 kongruen 3 modulo 5 memenuhi 8 dibagi 5 bisa 3. Atau kita ganti K-nya dengan bilangan bulat negatif, misalnya saja K sama dengan min 1, maka X-nya min 2. Min 2 kongruen 3 modulo 5 itu kan ekuivalen dengan min 5 kongruen 0 modulo 5. Min 5 dibagi 5 sisa 0, memenuhi. Jadi semua solusi daripada X kongruen 3 mod 5 adalah X sama dengan 5K plus 3 dengan K bilangan bulat. Nah, apakah timbul sebuah pertanyaan, apakah semua persamaan kongruen dengan bentuk X kongruen B mod M ini memiliki solusi? Oke, kami berikan sebuah contoh. Tentukan semua solusi dari persamaan kongruen 4X kongruen 3 mod 8. Oke, sesuai dengan definisi daripada kongruenan, maka 4X kongruen 3 mod 8 dapat ditulis dengan apa? 4X plus 3 plus 8K. Ya kan? Andai itu ada X yang memenuhi 4X kongruen 3 mod 8, maka 4X sama dengan 3 plus 8K. Perhatikan di sini, 4X sama dengan 3 plus 8K ini dapat ditulis dengan 4X min 8. 4X min 8 sama dengan 3. 4X min 8K sama dengan 3. Perhatikan di sini daripada 4 dan 8 itu adalah 4. Oleh karena itu, karena tadi ini X solusi adalah bilangan bulat, hanya bilangan bulat, tentu di sini 4 dan 8 yaitu 4 ini habis membagi 4, habis membagi 8. Maka 4 ini juga tentu habis membagi 4X min 8K, sedangkan 4X min 8K sama dengan 3. Akibatnya, di sini 48 itu habis membagi 3. Ya, 4 habis membagi 3 itu adalah suatu kemustahilan, absurd. Jadi kontradiksi. Oleh karena itu, di sini kita simpulkan tidak ada X bilangan bulat yang memenuhi 4X kongruen 3 mod 8. Ya. Jadi ingat tadi, ketika kita menemukan di sini
Ya, sekali lagi 4 dan 8, ya kan, tidak habis membagi 3, maka kita temukan bahwa tidak ada solusi untuk persamaan kondisi 4x kemudian 3 mod 8. Kemudian bagaimana dengan contoh berikut ini? Tentukan semua solusi dari 3x kemudian 4 mod 7. Nah, ini dapat ditulis dengan 3x sama dengan 4 plus 2K. Ini ekuivalen dengan 3x min 7K. 3x min 7K sama dengan 4. Nah, kita cek di sini 3 dan 7, jadi 3 dan 7 di sini adalah 1. 1 ini tentunya habis membagi 3 dan 7, ya kan? 1 membagi 3x min 7K. Ya. Dan 1 juga habis membagi 4. Maka ruas kiri yaitu 3x min 7K habis dibagi di sini 37, ruas kanan juga habis dibagi di sini 37. Maka kita dapat simpulkan tentunya ini mesti ada bilangan bulat X yang memenuhi persamaan 3x kongruen 4 mod 7 ini. Jadi ada solusi yang memenuhi 3x kongruen 4 mod 7 ini. Jadi, nah di sini ketika kita menemukan di sini 3 dan 7 ini membagi juga 4, maka kita dapat simpulkan 3x kongruen 4 mod 7 ini memiliki solusi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita generalisasi saja? Kita umumkan saja per umum. Apakah ada solusi untuk AX kongruen B mod M? Atau kapan ada solusi untuk persamaan kongruen linear AX kongruen B mod M? Perhatikan AX kongruen B mod M ini dapat ditulis dengan apa? AX sama dengan B plus MK. Atau AX min MK sama dengan B. Dapat dilihat di sini. Di sini daripada A dan M, di sini daripada A dan M, ya, tentunya adalah habis membagi A dan M, dan juga sudah pasti habis membagi AX min MK. Andai saja di sininya tadi A dan M tadi itu tidak habis membagi B, maka tentunya ruas kiri tidak mungkin sama dengan ruas kanan, ya, sehingga tidak ada X yang memenuhi. Jadi ketika di sini A dan M itu tidak membagi B, maka tidak ada solusi untuk persamaan kongruensi AX kongruen B mod M. Dan sebaliknya, kalau seandainya di sini A dan M itu membagi B, maka ruas kiri dan kanan masing-masing habis dibagi di sini A dan M. Ya. Nah, tentunya kita bisa menemukan bilangan bulat yang memenuhi AX kongruen B mod M. Maka disimpulkan, jadi persamaan kongruensi AX kongruen B mod M ini itu memiliki solusi kalau GCD antara A dan M ini itu habis membagi B. Dan kalau seandainya GCD A dan M itu tidak habis membagi B, maka tidak ada solusi di himpunan bilangan bulat untuk persamaan kongruensi AX kongruen B mod M. Oke, kita sudah menemukan syarat suatu persamaan kongruensi AX kongruen B mod M memiliki solusi. Yaitu apa tadi itu? Di sini daripada A dan M itu habis membagi B. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan persamaan kongruensi AX kongruen B mod M? Bagaimana cara menyelesaikannya ini? Untuk itulah kita berikan suatu teorema atau sifat berikut ini. Jadi, kami berikan sebuah teorema atau sifat yang bunyinya, misalnya saja A, B, dan M ini adalah bilangan bulat dengan M ini tidak boleh 0. Kemudian diberikan persamaan kongruensi linier, yaitu adalah AX kongruen B mod M, ya, dengan BCD A dan M itu membagi B. Jadi BCD AM bagi B ini untuk mengantisipasi, ya, atau untuk menggaransi atau untuk menjamin adanya solusi untuk persamaan kongruensi AX kongruen B mod M. Nah, jika A membagi B, maka ya solusi daripada AX kongruen B mod M ini solusi ya untuk persamaan kongruensi AX kongruen B mod M adalah ya X
kongruen B per A. B per A ini jelas bilangan bulat karena kita sudah berikan syarat A membagi B. Ya. E kongruen B per A. E kongruen B per A mod M dibagi GCD AM. Saya ulangi, jika A membagi B maka solusi untuk persamaan kongruensi AX kongruen B mod M adalah X kongruen B per A. Ya, ini sebuah bilangan bulat karena B habis dibagi A. Mod M per GCD AM. Ya jelas, M per GCD AM adalah bilangan bulat. Karena sudah pasti GCD AM itu habis membagi M. Nah, sekarang kita buktikan saja. Buktinya. Jadi, tadi AX kongruen B mod M ini dapat ditulis dengan AX sama dengan B plus KM. Dan kita misalkan saja, ya, GCD agar M itu adalah D untuk mempersingkat penulisan. Oke? Nah, kemudian masing-masing ruas ini kita bagi dengan A. Sehingga kita peroleh X sama dengan B per A plus KM per A. Jadi B per A ini sudah pasti bilangan bulat karena kita sudah berikan syarat A membagi B. Nah, sekarang KM per A. Kita perhatikan di sini. D tadi itu adalah greatest common divisor dari A dan M. Oleh karena itu, kalau KM membagi A, sudah pasti juga KM membagi B. Sehingga kita bisa tulis, ya, X sama dengan B per A plus N dikali M per D. N suatu bilangan bulat, dan M per D, ya, sudah pasti suatu bilangan bulat. Karena D sudah pasti membagi M. Sehingga kita dapatkan X sama dengan B per A ditambah suatu bilangan bulat dikali M per D. Nah, kalau kita tuliskan dalam bentuk kongruensi adalah X kongruen B per A mod M per D. Bukti selesai. Oke, kita lanjutkan dengan beberapa contoh. Jadi saya akan berikan contoh, ya, persamaan kongruensi linear. Kemudian kita gunakan teorema yang baru kita buktikan tadi untuk menyelesaikannya tadi. Tentukan solusi daripada 6X kongruen 4 mod 10. Oke. Pertama-tama kita harus cek dulu apakah GCD daripada 6 dan 10 itu habis membagi 4. GCD 6 dan 10 adalah berapa? 2. Dan 2 itu jelas membagi 4. Kalau begitu, ya, GCD 6 dan 10 tadi 2 habis membagi 4 itu menjamin eksistensi daripada solusi X di himpunan bilangan bulat tadi. Oke. Nah, tadi kalau dalam teorema itu ada syarat lain yaitu A membagi B. Padahal di sini 6 tidak membagi 4. Nah, bagaimana caranya? Kita sudah yakin bahwa ada X atau solusi yang memenuhi 6X kongruen 4 mod M. Karena GCD daripada 6 10 itu habis membagi 4. Nah, sekarang, ya, ada masalah yaitu 6 itu tidak membagi 4. Oleh karena itu 4 ini kita ubah. Ingat, ya, pembicaraan kita pada pertemuan sebelumnya, 4 ini dapat diubah-ubah. Persamaan kongruensi dapat diubah-ubah, ya, dengan persamaan kongruensi yang lain yang memiliki nilai ekuivalen yang sama. Ya. 4 ini bisa diubah menjadi suatu bilangan yang habis dibagi 6, ya, tanpa mengubah daripada nilai ekuivalensinya. Itu dengan cara menambahkan apa? Menambahkan kelipatan dari 10. Coba kira-kira ditambah berapa 4 ini supaya habis dibagi 6. Tapi ditambah dengan kelipatan 10. Oke, tentu saja, ya, ditambah dengan 20. Jadi kalau 20 ditambah 4, 24. Dan 24 habis dibagi 6. Jadi, kalau begitu, ya, kita dapatkan 6X kongruen 24 mod 10. Nah, menurut teori atau sifat
yang kita baru pelajari, kita peroleh adalah X, ya, kita peroleh dari 6X kongruen 24 mod 10 ini adalah X kongruen 24/6, yaitu X kongruen 4 modulo berapa? 10 dibagi dengan GCD 610, yaitu 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi kita peroleh X kongruen 4 modulo 5. Dan X kongruen 4 modulo 5 ini menurut definisi itu dapat ditulis X sama dengan 5K plus 4, di mana K ini adalah bilangan bulat. Jadi kita sudah menemukan, ya, solusi daripada persamaan kongruensi 6X kongruen 4 mod M dengan menggunakan teorema tadi, yaitu X sama dengan 5K plus 4, di mana K-nya adalah bilangan bulat. Ya, kalau kita ganti misalnya saja K-nya dengan 0, maka X-nya sama dengan 4. Kita substitusikan saja, ya, 24, 6 kali 4, 24 dibagi 10, bisa 4 memenuhi kan. Kalau kita ganti dengan K-nya dengan min 1, maka min 5 tambah 4, min 1, kita ganti min 1 di sini. Min 1, kongruen 4 modulo, min 6 kali min 1, min 6, kongruen 4 modulo 10. Jadi ekuivalen dengan apa? Nah, min 10 kongruen 0 modulo 10. Nah, memenuhi karena min 10 habis dibagi 10. Oke, kita lanjut lagi dengan contoh berikutnya tentang sistem persamaan kongruensi linear. Jadi sistem ini, persamaan kongruensi linear itu terdiri dari beberapa persamaan kongruensi linear. Jadi namanya sistem terdiri dari beberapa persamaan kongruensi. Nah, tentukan solusi daripada X kongruen 1 mod 3, ya, sistem X kongruen 1 mod 3, X kongruen 1 mod 5, X kongruen 1 mod 6. Nah, untuk menyelesaikan ini mudah saja kita kembali kepada definisi. Jadi, artinya apa ini? Artinya, menurut definisi, X kongruen 1 mod 3, X kongruen 1 mod 5, X kongruen 1 mod 6, artinya apa? X min 1 habis dibagi 3, X min 1 habis dibagi 5, X min 1 habis dibagi 6. Jadi kalau demikian, X min 1 itu, ya, sama dengan apa? Kelipatan persekutuan. Ya, kelipatan persekutuan daripada 3, 5, 6. Jadi X min 1 adalah kelipatan persekutuan daripada 3, 5, 6. Karena X min 1 itu habis dibagi 5, habis dibagi 3, habis dibagi 6, habis dibagi X min 1 itu sama dengan kelipatan persekutuan daripada 3, 5, dan 6. Atau kita dapat tulis dengan X min 1 sama dengan list common multiple daripada 3, 5, 6 dikali K-nya adalah bilangan bulat. Oke. Jadi X min 1 dapat sama dengan K kali list common multiple 3, 5, 6. Berapa list common multiple atau KPK dari 3, 5, 6? Itu adalah 30. Sehingga X yang kita cari adalah X sama dengan 1 plus 30K. Ya, di mana K-nya ini adalah bilangan bulat. Jadi kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, misalnya saja ini saya ganti dengan 2. X kongruen 2 mod 3, X kongruen 2 mod 5, X kongruen 2 mod 6, maka dengan mudah kita mencari solusinya, yaitu X sama dengan 1 plus LCM list common multiple dari 3, 5, 6 dikali K. Jadi kalau diganti 2, 1 ganti 2 semuanya ini kita dapatkan X min 2 sama dengan list common multiple 3, 5, 6 dikali K. Jadi kita peroleh apa? X sama dengan 2 ditambah 30K. Oke. Jadi udah, kalau seandainya ini sisanya ini semuanya 1. Nah, bagaimana kalau sisanya ini tidak sama? Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Oke, kita ke contoh berikut ini. 3 itu adalah tentukan semua solusi dari sistem persamaan kongruensi linear X kongruen 3 mod 5, ya. Jadi sistem persamaan kongruensi linear yang terdiri dari X kongruen 3 mod 5 dan X kongruen 2 mod 7.
Ini tidak sama. Kalau seandainya ini misalnya sama, ini 22, maka mudah. Kita dapatkan apa? X sama dengan 35 K plus 2. Atau misalnya di sini 33. Kita dapatkan X sama dengan 35K plus 3. Nah, bagaimana kalau seandainya berbeda? Sudah pasti bentuknya pun seperti ini. X sama dengan sebuah bilangan plus 35i atau 35K. Jadi kalau X dibagi dengan 5, ya, X dibagi dengan 5, maka ini 35 kan habis dibagi 5, ya kan? Dan sisanya ya 3. Kemudian juga X dibagi dengan 7, X dibagi 7, 35 dibagi 7 habis, ya. Sisanya ini 2. Nah, jadi yang bisa memenuhi kedua persamaan tadi apa? Bilangan apa ini? Oke, kita lanjut saja. Kita lihat dulu ini. Kita lihat dulu, ya. X kongruen 3 mod 5 dan X kongruen 2 mod 7. Ingat, ya. Ini dapat kita tulis apa? Definisi. Jadi X kongruen 3 mod 5 ini kan dapat ditulis dengan X sama dengan 5K plus 3. Sedangkan X kongruen 2 mod 7 ini kita tulis dengan apa? X sama dengan 7K plus 2. Tapi di sini yang kita substitusikan itu adalah nilai 5K plus 3 tadi. 5K plus 3 tadi kita substitusikan kemana? Ke X kongruen 2 mod 7. Jadi X kongruen 2 mod 7 ini kita tidak ubah ke dalam bentuk persamaan, ya. Tapi yang kita ubah hanya salah satunya saja, yaitu adalah X kongruen 3 mod 5 kita ubah dalam bentuk persamaan X sama dengan 5K plus 3. Kemudian 5K plus 3 tadi, ya, X sama dengan 5K plus tadi kita substitusikan ke X yang ada di persamaan kongruensi X kongruen 2 mod 7. Sehingga kita dapat apa? 5K plus 3 kongruen 2 mod 7. Nah, ini ya ekuivalen dengan apa? Dengan menjumlahkan, ya, dengan min 3 kongruen, ya, min 3 kongruen min 3 mod 7, ya, min 3 kongruen min 3 mod 7 kita dapatkan 5K kongruen min 1 mod 7. Nah, sekali lagi, kalau kita ingin mengubah bilangan negatif ini menjadi positif, maka kita tambahkan saja kelipatan 7. Dalam hal ini kita tambah dengan 7, yaitu 6. Sehingga kita dapatkan 5K kongruen 6 mod 7. Oke, sekarang kita cari bilangan bulat K-nya nih. Semua bilangan bulat K yang memenuhi. Yaitu kita kembali lagi kepada sifat yang sebelumnya tadi yang kita sudah bahas. Perhatikan. Ya, untuk mencari bilangan bulat K, kita cek dulu apakah ini 5K kongruen 6 mod 7 ini memiliki solusi. Perhatikan. Di sini 5 dan 7 adalah 1. 1 membagi 6. Artinya, persamaan kongruensi 5K kongruen 6 mod 7 ini memiliki solusi di himpunan bilangan bulat. Oke, tapi di sini masalahnya adalah 6 ini tidak habis dibagi oleh 5. Oleh karena itu 6 ini harus kita ubah dulu, ya, menjadi sebuah bilangan yang habis dibagi 5. Ya, dengan cara menambahkan dengan kelipan 7. Kira-kira bilangan apa yang merupakan kelipan 7 kalau ditambah dengan 6 habis dibagi 5? Ayo, kira-kira bilang apa itu? Coba pikir. Habis dibagi 5. Yaitu tidak lain daripada adalah 14. Kalau 14 itu kan kelipan 7. Tambah 6, 20. 20 habis dibagi 5. Sehingga kita peroleh apa? Ya. Peroleh apa? 5K kongruen 20 mod 7. Sehingga kita dapatkan, menurut teori kita di depan tadi, K kongruen 20 dibagi 5 yaitu 4 mod 7 dibagi GCD 5 dan 7 yaitu 1. Jadi 7 dibagi 1 7. Sehingga kita dapatkan nilai K-nya, ya, menggunakan definisi, ya, kongruensi K sama dengan 7i plus 4i adalah bilangan bulat. Kemudian, ya, K tadi kita substitusikan kemana? Ke sini tadi, ke persamaan X sama dengan 5K plus 3. Ya, X sama dengan 5K plus 3. Kita dapatkan 5 dikali 7i plus 4 plus 3, yaitu sama dengan 35i plus 23. Jadi kita sudah dapatkan
solusi daripada sistem ini yaitu adalah X sama dengan 5i plus 23, di mana i ini adalah bilangan bulat. Oke. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan soal, beberapa pembahasan soal Olimpiade Matematika. Ini soal ini sekali lagi saya ambil daripada latihan soal kongruensi, ya, yang saya akan tunjukkan berikut ini. Ya, soal ini. Ya, ini nomor 40. Jadi saya ambil dari soal nomor 40 latihan soal tentang kongruensi. Tentukan X jika X adalah bilangan bulat positif kecil yang membuat 31 pangkat N plus X kali 96 pangkat N merupakan pelipahan 2015 untuk setiap bilangan asli N. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita. Ya, tentukan X. X itu adalah bilangan bulat positif kecil yang membuat 31 pangkat N plus X kali 96 pangkat N merupakan pelipahan 2015 untuk setiap bilangan asli N. Oke. Kalau begitu, karena dia kelipatan 2015, sudah pasti 31 pangkat N plus X kali 96 pangkat N ini merupakan, ya, apa? Kongruen dengan 0 modulo 2015. Jadi kalau kita tulis dalam bentuk kongruensi, 31 pangkat N plus X kali 96 pangkat N kongruen dengan 0 modulo 2015. Oke, 2015 ini memiliki faktor apa saja? Apa faktor-faktornya? Itu adalah 5, 13, 31. Jadi 2015 ini itu sama dengan 5, 13, 31. Oke. Karena 31 pangkat N plus X kali 96 pangkat N ini, ya, habis dibagi 2015, tentunya 31 pangkat N plus X kali 96 pangkat N ini juga habis dibagi faktor-faktornya. Kalau begitu kita dapat 3 persamaan kongruensi linear. Pertama adalah 31 pangkat N plus X kali 96 pangkat N, ya, kongruen 0 modul 5. Yang kedua adalah 31 pangkat N plus X kali 96 pangkat N kongruen 0 modul 13. Yang ketiga, persamaan yang ketiga adalah 31 pangkat N plus X kali 96 pangkat N kongruen dengan 0 modul 31. Jadi terbentuklah sistem persamaan kongruensi linear. Ya. Oke, kita mulai saja dengan persamaan kongruensi yang ketiga, yaitu 31 pangkat N tambah X kali 96 pangkat N kongruen 0 modulo 31. Perhatikan di sini, 31 itu habis dibagi 31. Ya kan? Kemudian 96 tadi, kalau dibagi 31, ya, lagi, itu bersisa 3. Jadi 96 dibagi 31 bersisa 3. Sehingga 31 pangkat N plus X kali 96 pangkat N kongruen 0 modulo 31 dapat ditulis apa? X dikali 3 pangkat N kongruen 0 modulo 31. Nah, perhatikan di sini. X kali 3 pangkat N itu habis dibagi 31. Atau 31 itu habis membagi X kali 3 pangkat N. Menurut lemma Euclid, karena 31 dengan 3 itu adalah relatif 5 atau disediakan 1, maka kalau demikian 3 pangkat N dengan 31 juga adalah relatif 5. Maka menurut lemma Euclid, karena, ya, kita ingatkan lagi lemma Euclid, ketika A membagi B kali C, sedangkan di sini antara A dan B1 atau relatif 5, maka A membagi C. Nah, kita terapkan, ya, karena 31 membagi X kali 3 pangkat N, dan 3 pangkat N dengan 31 adalah relatif 5, maka sudah pasti 31 ini, ya, pasti membagi X. Atau X habis membagi 31. Maka kita dapatkan X kongruen 0 modulo 31. Oke, ini adalah persamaan pertama. Kemudian persamaan yang kedua adalah 31 pangkat N tambah X kali 96 pangkat N. Ya, kongruen 0 modulo 13. Nah, kalau 31 dibagi 13, tentunya bersisa 5. Jadi 5 pangkat N. 96 dibagi 13 juga bersisa 5. Ulangi, 31 bagi 13 bersisa 5. Jika terdapat 5 pangkat N. Ya. 96 dibagi 13 juga bersisa 5. Sehingga kita dapatkan X kali 5 pangkat N. Sehingga kita dapatkan apa? 5 pangkat N tambah X kali 5 pangkat N. Itu dapat ditulis 5N kali 5 pangkat N kali X plus 1 kongruen 0 modulo 13. Kita perhatikan lagi. Kembali menggunakan lemma Euclid. Karena 5 dan 13 ini adalah relatif 5. Ya kan? Ya. Maka 5 pangkat N dengan 13 juga relatif 5.
Karena 13 membagi 5 pangkat N kali X plus 1, maka sudah pasti X plus 1 itu habis dibagi 13 menurut teorema Euclid. Sehingga kita dapatkan apa? X plus 1 kongruen 0 modulo 13. Itu ekuivalen dengan X kongruen min 1 modulo 13. Nah, selanjutnya, ya, kita sudah dapat dua persamaan. Ya, X kongruen 0 modulo 31, X kongruen min 1 modulo 13. Selanjutnya, 1 pangkat N plus X kali 6 pangkat N kongruen dengan 0 modulo 5. Perhatikan, 31 dibagi 5 bisa 1. 1 pangkat N 1. 96 dibagi 5 bisa 1. 1 pangkat N 1. Jadi kita dapatkan apa? 1 plus X kongruen 0 modulo 5. Dan itu ekuivalen dengan X kongruen min 1 modulo 5. Perhatikan di sini, kita dapat 3 persamaan. Terbentuklah sistem persamaan kongruensi linear. Yang terdiri dari X kongruen 0 modulo 31, yang kedua X kongruen min 1 modulo 13, X kongruen min 1 modulo 5. Nah, kalau dari X kongruen 0 modulo 31 kita dapatkan apa? X sama dengan 31K, atau bilangan bulat. Nah, dari persamaan 2 dan ketiga ini, kita dapat langsung mencari K-nya, mencari X-nya, ya, mencari solusinya antara X kongruen min 1 modulo 13 dengan X kongruen min 1 modulo 5. Karena di sini sisanya sama min 1 min 1, maka dengan mudah kita dapatkan, ya, solusi untuk kedua persamaan ini, yaitu apa? X sama dengan min 1 ditambah, ya, LCM disk common multiple dari 13 dan 5, yaitu adalah 65 dikali K. Jadi E sama dengan, ya, sama dengan apa? Sekali lagi, min 1 ditambah 65K, atau dapat ditulis dalam bentuk, masih dalam bentuk modulnya X kongruen min 1 modulo 65. Ini dengan kata lain apa ini? X sama dengan min 1 tambah 65K untuk bilangan bulat. Dan itu kalau kita tulis dalam bentuk kongruensi sama saja dengan X kongruen min 1 modulo 65. Dan X tadi kita ketahui adalah apa? X sama dengan 31K. Jadi X adalah bilangan, semua bilangan yang habis dibagi 1, atau kita dapat tulis X sama dengan 31K. Dan kita substitusikan ke persamaan kongruensi ini, X kongruen min 1 mod 65, kita peroleh 31K kongruen min 1 mod 65. Nah, sekarang kita mencari K-nya. Nah, kita tentukan dulu apakah ada K yang memenuhi. Kita cek saja, GCD 31 dan 65 adalah 1. Dan 1 tentu habis bagi min 1. Berarti ada K yang memenuhi ini. Dan untuk menyelesaikan masalah ini, tentunya sangat berat menggunakan teorema kita yang di depan itu. Maka kita gunakan adalah algoritma pembagian. Karena tadi, GCD 31 dan 65 adalah 1, dan menurut teorema atau identitas Benjau, kalau diberikan bilangan bulat 31 dan 65, kita pasti bisa menemukan bilangan bulat X dan Y, sehingga 31 X plus 65Y sama dengan di sini 31 dan 65 itu 1. Ya, jadi kalau karena itu kita akan lakukan pembagian, ya, algoritma pembagian sampai kita menemukan sisanya 1. Oke, kita lanjut saja. Nah, kita lakukan algoritma pembagian. 65 dibagi 31 bisa 3. Kemudian 31 dibagi 3 bisa 1. Maka selesai. Oleh karena itu, kita dapatkan 1 sama dengan 31 dikurangi 10. 3 di sini kita, ya, 10 kali 3, ya, 1 sama dengan 31 minus 10 kali 3, 3 kita ganti dengan apa tadi? 65 dikurangi 2 kali 31. Sehingga kita peroleh 1 sama dengan 31 kali 21 min 65 kali 10. Oke? Oleh karena itu, perhatikan di sini. Oleh karena itu, ya. Oleh karena itu, sekali lagi, salah satu daripada solusi, ya, adalah min 21. Min 21. Dan solusi umumnya adalah K sama dengan 65J min 21. Oke. Karena K di sini harus adalah kelipatan daripada 65
J dikurangi 21. Ya, sini. Jadi KI kita peroleh ada 65J min 21. Ya. Dan ini K sama dengan 65J min 21 itu pasti memenuhi persamaan tadi. Ya, persamaan kongruensi terakhir tadi. Jadi kemudian setelah itu kita substitusikan aja ke dalam K-nya ini. Ya. Jadi kita ganti saja. Saya ulangi lagi. Jadi salah satu solusinya adalah min 21. Maka K atau penyelesaian K-nya itu adalah 65. Kelipatan 65 dikurangi 21. Ini kelipatan 65 dikurangi 21 atau tambah min 21. Sehingga X sama dengan 31K. Ya, sama dengan 31 dikali 65J min 21. Nah, di sini kita mencari X paling kecil. Ya, X itu adalah X kecil ya. Oke, X tadi adalah X kecil. Kita ganti saja D-nya ini dengan sebuah bilangan bulat ya yang terkecil yang mengakibatkan X ini adalah positif ya, yaitu adalah D-nya kita ambil adalah 1. Sehingga kalau kita ganti dengan 1, maka X sama dengan 31 dikali 65 kurang 21 itu 4. Maka X yang kita cari adalah 31 kali 44 sama dengan 1364. Oke, kita lanjutkan lagi kepada pembahasan soal berikutnya. Nah, ini adalah soal OMITS 2011. OMITS itu adalah kompetisi matematika nasional yang diselenggarakan oleh ITS Surabaya. Berapa banyak bilangan 4 digit yang berusia 2 jika dibagi 3, berusia 3 jika dibagi 5, berusia 5 jika dibagi 7, dan berusia 7 jika dibagi 11. Nah, dari sini menggunakan definisi daripada kongruensi tadi, kita menemukan sistem persamaan kongruensi linear yang terdiri dari 4 persamaan kongruensi. Yang pertama apa? Ya, jadi tadi bilangan 4 digit tadi jika dibagi 3 berusia 2. Artinya tadi kalau kita misalkan dengan X, bilangan 4 digit tadi, maka X kongruen dengan 2 modul 3. Kemudian yang kedua tadi berusia 3 jika dibagi 5, artinya X kongruen dengan 3 modul 5. Berusia 5 jika dibagi 7, artinya X kongruen dengan 5 modul 7. Dan berusia 7 dibagi 11, artinya X kongruen dengan 7 modul 11. Maka itu sudah membentuk sebuah sistem persamaan kongruensi linear ya, terdiri dari 4 persamaan kongruensi. Oke. Jadi tentu saja bentuk penyelesaiannya secara umum adalah X sama dengan sebuah bilangan bulat ditambah 3 kali 5 kali 7 kali 11, yaitu adalah LCM, least common multiple, daripada 3, 5, 7, 11 dikali K. Oke, kita pandang dua persamaan yang pertama. Jadi persamaan yang pertama adalah apa? Itu adalah jika X dibagi 3 berusia 2, maka kita dapat tulis X sama dengan 3A plus 2. Sedangkan persamaan yang kedua tadi itu berbentuk X kongruen 3 mod 5. Nah, persamaan yang pertama tadi kita substitusikan persamaan yang kedua, sehingga kita dapat bentuk 3A plus 2 kongruen 3 mod 5. Dan ini tentunya ekuivalen dengan 3A kongruen 1 mod 5. Nah, menggunakan teorema kita tadi, kita dapat menentukan tadi nilai A tadi. Ya, oke, kita lihat dulu. Kita dulu apakah ada solusinya untuk 3A kongruen 1 mod 5. 3 ya dan 5 GCD-nya itu adalah 1 dan 1 habis dibagi 1. Oke, kalau begitu itu sudah menjamin bahwa solusi untuk persamaan ini ada atau nilai A-nya itu ada. Oke. Lihat tadi GCD-nya antara 3 dan 5 adalah 1. Oke. Jadi masih 1 tidak habis dibagi 3. Maka kita tambahkan dengan 5 sehingga kita peroleh 3A kongruen 6 mod 5. Sehingga dengan mudah kita dapatkan A-nya yaitu apa? A kongruen 2 mod 5. Jadi 6 dibagi 3 2 mod 5 dibagi GCD-nya yaitu 1. Yaitu 5 bagi 1 5. Maka kita dapatkan dengan menggunakan definisi, maka kita dapatkan A sama dengan 5I plus 3. Ini adalah ya, solusi apa? Untuk A tadi. Nah, A tadi ya, A sama dengan 5I plus 3 ini kita substitusikan ke dalam
X sama dengan 3A plus 2. Maka kita dapatkan X sama dengan 3 kali 5I plus 2. Plus 2 sama dengan 15I plus 8. Jadi kita dapatkan solusi antara dua persamaan tadi, itu dua persamaan kongruensi linear pertama tadi, yaitu adalah X kongruen dengan 2 modul 3 dan X kongruen dengan 3 modul 5, yaitu adalah X sama dengan 15I plus 8. I adalah bilangan bulat. Oke, kita pandang lagi dua persamaan kongruensi yang terakhir, yaitu apa? X kongruen 5 mod 7. Nah, itu kita dapat tulis apa? X kongruen 5 mod 7, yaitu X sama dengan 7K plus 5. Dan kemudian, ya, persamaan ini, X sama dengan 7K plus 5 ini, kita substitusikan ke persamaan yang terakhir, yaitu apa? Yaitu X kongruen 7 mod 11. Kita dapatkan, ya, jadi tadi X sama dengan 7B plus 5 tadi, kita substitusikan ke dalam persamaan yang terakhir, yaitu X kongruen 7 modul 11. Sehingga kita dapatkan 7B plus 5, B ini bilangan bulat, kongruen 7 modul 11. Dan ini ekuivalen dengan apa? 7B kongruen 2 mod 7. Dan kita cek ternyata di sini 7 dan 11, 1 membagi 2. Oleh kata itu, B ini ada. Ya, solusi untuk persamaan ini ada. Tapi di sini 2 tidak habis. Dibagi 7. Maka kita ubahlah 2 ini dengan menambahkan kelipatan 11. Itu berapa? Ditambahkan dengan 33. 33 tambah 2 adalah 35. Sehingga kita peroleh 7B kongruen 35 modul 11. Jadi dengan menggunakan teorema atau sifat kita yang di depan tadi, kita dapatkan bahwa B kongruen 35 dibagi 7, 5 mod 11 dibagi 1. 1 adalah GCD antara 7 dan 11. Jadi kita dapatkan B-nya adalah sama dengan 11C plus 5. Kemudian, ya, kita dapatkan apa? Lagi, B sama dengan 11C plus 5 ini kita substitusikan ke mana? Ke X sama dengan 7B plus 5. Sehingga X sama dengan 7 dikali 11B plus 5 didapatkan X sama dengan 77J plus 40. Nah, ini kita tulis ke dalam bentuk kongruensi lagi, X kongruen 40 modulo 77. Jadi kita di sini akhirnya mendapat dua persamaan. Persamaan yang pertama itu persamaan bilangan, ya, bulat, X sama dengan 15I plus 8. Oke. Persamaan yang kedua adalah persamaan kongruensi linear, yaitu adalah X kongruensi 40 modulo 77. Nah, kemudian persamaan X sama dengan 15I plus 8 ini kita substitusikan ke dalam X kongruen 40 modulo 7. Sehingga kita dapatkan apa? Kita dapatkan 15I plus 8 kongruen 40 modulo 77. Ya, dapatkan 15I plus 8 kongruen 40 modulo 77. Kita sederhanakan lagi, sehingga kita dapatkan 15I kongruen 32 modulo 77. Kita cek apakah ada solusinya? Apakah ada I yang memenuhi? Perhatikan, GCD 15 dan 77 adalah 1. Dan 1 habis sebagai 32. Kalau begitu, mesti ada solusinya. Jadi, mesti ada I di sini. Bilangan bulat yang memenuhi persamaan ini. Perhatikan tadi, GCD antara 15 dan 77 adalah 1. Ya. Nah, menurut Ignatius Binzhou, bahwa diberikan 15 dan 77 pasti kita dapat menemukan bilangan bulat X dan Y, sehingga 15X plus 77Y sama dengan GCD 15 dan 77, yaitu 1. Jadi kita masih dapat menemukan sebuah bilangan X dan Y, sehingga 15X plus 77Y sama dengan 1. Jadi 1 itu adalah kombinasi linear dari 15 dan 77. Oleh karena itu, kita dapat menerapkan algoritma pembagian sampai akhirnya kita mendapatkan sisa 1. Maka saat itu algoritma dihentikan. Kita lihat di sini, 77 dibagi 15 bisa 2. Kemudian 15 dibagi 7 bisa 1. Maka algoritma dihentikan. Kemudian 1, ya, kita mulai 1 kan sama dengan 15 kurang 7 kali 2. Kemudian 2-nya tadi kita
kita ganti dengan 77 kurang 5 kali 15, sehingga kita dapatkan apa? 1 sama dengan 15 kali 36 min 77 kali 7. Kemudian masing-masing ruas kita kali dengan 32, sehingga kita memperoleh apa? 32 sama dengan 15 dikali 32 kali 36 kurang 77 kali 32 kali 7. Perhatikan di sini. Jadi 32 kali 36 ini adalah salah satu daripada solusinya. Perhatikan, salah satu daripada solusi daripada I tadi ini. Sehingga I secara umum adalah 77C, C-nya bilangan bulan, ditambah 32 kali 36 yaitu 1152. Saat I sama dengan 77C plus 1152. Dan 1152 ini lebih besar daripada 77. Maka kita dapat sederhanakan lagi menjadi 77M plus 74. Karena 1152 dibagi 77 berbesar 74. Sehingga I kita dapatkan sama dengan 77M plus 74. Kemudian kita substitusikan. Substitusikan tadi ke 15I plus 8. Jadi I sama dengan 77M plus 74. Kita substitusikan, kita dapatkan X sama dengan 15 kali 77M plus 74 tambah 8. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 1155M tambah 1118. Jadi kita dapatkan X-nya bilangan 4 digit tadi itu berbentuk 1155M tambah 1118. Padahal tadi yang kita ditanyakan adalah berapa banyak bilangan 4 digit yang memenuhi. Jadi oleh karena itu 1155M plus 1118 itu lebih kecil daripada bilangan 4 digit yang maksimum, yaitu 999. Ya, kita dapatkan 1155M lebih kecil daripada 8881. Maka M maksimum yang memenuhi di sini adalah apa? Adalah hasil bagi daripada 881 dibagi 1155. Kita dapatkan M maksimumnya adalah 7. Maka M yang memenuhi tentunya dimulai dari 0. Karena kalau M-nya diganti 0, maka kita dapatkan X minimum adalah 1118. Jadi M-nya memenuhi adalah 0, 1, 2, sampai 7. Jadi semua bilangan 4 digit ya yang memenuhi sistem persamaan tadi, 4 persamaan konvensional tadi itu ada 8 bilangan ya. Kita dapatkan saya lagi bilangan 4 digit ya. Bilangan 4 digit yang memenuhi jika dibagi 3 bisa 2, jika dibagi 5 bisa 3, jika dibagi 7 bisa 5, jika dibagi 11 bisa 7, itu ada 8 bilangan banyaknya. Salah satunya ada yang terkecil 1118. Oke, demikian tadi kita telah membahas tentang teorema atau sifat dari kekongruenan, yang kemudian teorema atau sifat ini kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal Olimpiade Matematika. Ada yang soal dari OSK, ada juga soal dari Kompetisi Matematika Nasional yang bernama OMIT diselenggarakan oleh ITS. Di sini kita dapat 2 hal yang penting. Yang pertama adalah untuk menyelesaikan sebuah persamaan konvolusi linear bisa menggunakan teorema yang tadi ya. Teorema yang kita buktikan tadi juga bisa digunakan ya, algoritma pembagian. Jadi ada 2 cara yang kita dapat temukan di sini. Yang pertama adalah dengan menggunakan sifat atau teorema tadi, dan kedua adalah menggunakan algoritma pembagian. Oke, sampai di sini saja. Silakan untuk lanjutkan latihan-latihan soal tentang kongruensi sehingga konsepnya semakin matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.